Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas diri, memperbaiki kepribadian, dan membentuk sebuah karakter yang kuat, serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Dengan pendidikan, manusia dapat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan pendidikan pula, manusia dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Auliatul Wafar, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C2. Video ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait kepemimpinan pendidikan Islam. Narasumbernya adalah Bapak Dikri SPDI selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Thulab. Untuk selanjutnya bisa dilihat di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Dikri telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait kepemimpinan Bapak di NI Nahdlatul. Baik, untuk yang pertama, setiap kepala sekolah tentunya memiliki sebuah strategi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan strategi tersebut. Lantas strategi seperti apakah dan usaha apa saja yang Bapak lakukan untuk meningkatkan untuk NI Nahdlatul? Terima kasih. Ini yang dari YN Jember. Itu berbekal pengetahuan dan pengalaman dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah strategi jitu dalam meningkatkan mutu dari sekolah ini. Tentu tidak lepas dari diawali dari mutu dari seorang pendidiknya, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, semua selalu diperhatikan dalam peningkatan mutunya. Setelah itu nanti apa yang kurang, materi apa yang kurang, pelajaran apa yang kurang, kira-kira apa saja yang kurang di dalam atau dalam kapasitas pendidik itu tentu akan saya penuhi dengan cara, kalau yang belum S1 saya kuliahkan S1, sudah S1 masih kurang mampu saya ikutkan pelatihan-pelatihan yang menyangkut tentang kemajuan sekolah. Setelah itu baru kita atur bagaimana langkah-langkah kegiatan belajar mengajar agar supaya anak itu selalu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tenang, agar pelajaran lebih masuk, lebih dipahami, lebih mengerti, sehingga anak itu akan menjadi anak yang bisa menerima ilmu dengan baik dan akhirnya anak itu bisa bermutu. Kemudian pada zaman sekarang pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Mengingat banyaknya generasi muda yang melakukan penyimpangan baik dalam pergaulan dengan teman sebaya, kejujuran dalam menjalankan sesuatu seperti mengerjakan tugas, adab terhadap orang tua, guru dan orang yang berada di sekeliling mereka itu mulai memudar. Lantas pendidikan karakter seperti apakah yang Bapak terapkan untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi? Kalau untuk menciptakan praktek karakter atau sekarang yang kita kenal dengan kurikulum yang berbasis karakter, ini di samping saya tingkatkan pelajaran-pelajaran agama, kemudian saya terjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah, pembiasaan-pembiasaan, terutama pembiasaan yang berkaitan dengan akhlak anak-anak. Setelah itu pemahaman-pemahaman yang kemudian amalan-amalan kebiasaan anak setiap hari. Diajari berbicara dengan baik, bertingkah laku dengan baik, sampai anak itu akan saya titipkan penilaian kepada orang tuanya. Bagaimana di rumah mengamalkan hasil pelajaran di sekolah, bagaimana di rumah mempraktekkan akhlak-akhlak yang diajarkan di sekolah, agar supaya anak ini tidak terbawa oleh pergaulan
pergaulan yang di luar yang akan merusak tatanan yang sudah diajarkan di sekolah. Karena sekolah tidak mampu untuk melaksanakan ini kalau sendirian tanpa ada bantuan dari semua wali murid yang atau stakeholder yang bersama dengan MI untuk membiasakan itu, karena sangat berat sekali untuk mempraktekkan pendidikan karakter. Sehingga langkah-langkah itu perlu saya ambil. Bahkan saya ada pertemuan rutin kepada wali murid setiap bulan sekali yang isinya istighosah, tapi isinya untuk pembiasaan orang tua kepada anak agar supaya sama dengan pembiasaan guru kepada siswa, agar supaya saling berkaitan untuk menunjukkan keberhasilan. Kemudian setiap manusia kan tidak dari kesalahan, namun jangan sampai kesalahan tersebut terus memuncaki nanti jatuhnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Lantas bagaimanakah tindakan Bapak sebagai kepala madrasah saat bawahan Bapak melakukan sebuah kesalahan seperti melanggar peraturan madrasah dan kesalahan lainnya? Iya, terima kasih. Kalau di sini saya lebih mengutamakan tindakan preventif. Artinya kalau ada gejala-gejala yang sifatnya akan menjurus terhadap perbuatan salah dari bawahan saya, tentu saya ambil langkah-langkah. Seperti saya ada atau tidak ada permasalahan, setiap minggu saya mengadakan pertemuan. Setiap minggu pertama dalam 1 bulannya, kemudian minggu berikutnya sampai 1 bulan dan 8 bulan. Itu dalam rangka lagi satu mencegah hal-hal itu. Karena kan saya harus membaca dari setiap karakter masing-masing. Saya harus tahu bagaimana orang ini, bagaimana tentu kan saya harus, setelah itu saya kaji, saya pelajari indikator-indikator, kemudian saya praktekkan pakai langkah-langkah agar supaya tidak terjadi. Kalau terpaksa tetap melanggar, baru ada panggilan, saya ajak ngobrol bersama apa permasalahan yang terjadi, kira-kira apa tidak ada solusi, apa langkah-langkah yang perlu saya bantu dengan sekolah agar supaya saudara tidak terganggu dalam mengajar. Kalau saudara terganggu dalam belajar, tentu akan mengganggu semuanya. Guru yang lain bisa terganggu, siswa bisa terganggu, kemudian kegiatan belajar mengajar atau KBM sangat terganggu dengan ulah yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga langkah-langkah pertemuan, langkah-langkah komunikasi, konsolidasi, inilah yang penting saya lakukan agar tidak terjadi peluasan di dalam kesalahan. Pandemi saat ini mayoritas bahkan hampir semua lembaga pendidikan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah saja sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sedangkan banyak sekali permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan belajar di rumah, seperti orang tua yang merasa keberatan saat anaknya belajar di rumah karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Lantas bagaimana Bapak sebagai kepala madrasah menanggapi saat orang tua melakukan protes terhadap pihak sekolah, padahal saya yakin pihak sekolah ingin memberikan hal yang terbaik untuk peserta didik? Ya, karena kita sadari setiap ada program baru tentu tidak terlepas dari hambatan, rintangan, dan tantangan yang itu sudah saya baca sebelumnya. Karena memang saya harus mengikuti aturan pemerintah dan itu saya laksanakan. Karena saya sadari setiap peraturan akan saya sampaikan, saya berikan kepada sekolah. Tentu tadi itu ada rintangan. Karena apa? Karena SDM cara memahami peraturan ini tidak sama. Di samping itu kemudian sarana prasarana yang tidak memenuhi, tentu menjadi permasalahan. Di antaranya orang tua yang tidak punya HP Android, kemudian punya HP tidak punya pulsa, kemudian kadang-kadang rumahnya jauh dari jangkauan, tidak ada sinyal. Ini menjadi permasalahan, sehingga langkah-langkah saya tetap sistem daring saya laksanakan karena memang aturan pemerintah. Tentu segala risiko sudah saya pertimbangkan, saya bebani guru-guru saya bekali dengan lebih sabar, lebih tabah dalam menghadapi semacam itu. Langkah-langkah itu kemudian dilaksanakan dalam satu kelas. Saya cek tahap pertama
itu berjalan yang ikut hanya 40%. Kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi, cek kembali 1 minggu sudah mencapai 70%. Kemudian dievaluasi lagi sampai mencapai 80%, tidak bisa 100%. Karena hambatan itu tadi. Sehingga langkahnya untuk memutus mata rantai itu anak-anak tetap di rumah, tapi yang tidak punya HP tetap gabung kepada teman yang punya HP dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan itu, agar supaya semua bisa terjangkau. Kalau itu setelah itu kan saya sebelumnya sudah saya beri paham atau langkah-langkahnya ini, aturannya ini, caranya ini. Kalau tidak punya seperti ini itu sudah ditata terlebih dahulu. Walaupun juga ditata terlebih dahulu, tadi itu tentu hambatan-hambatan tidak bisa hilang begitu saja. Saya yakin sudah sama teman-teman, teman-teman semangat harus 100% ikut. Iya, tapi kita lihat situasi dan kondisi. Sehingga saya nilai 80% mau saya untuk melaksanakan daring itu. Masih banyak hal yang belum bisa saya atasi karena terbengkalai dana, terbengkalai keadaan, situasi, kondisi sekolah atau lingkungan dan sebagainya. Tapi ke depan tetap saya akan berusaha untuk mencapai titik 100% untuk mencapai keberhasilan. Yang terakhir, salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan itu adalah memiliki guru yang berkualitas. Lantas bagaimana Bapak sebagai kepala madrasah untuk menciptakan guru yang berkualitas? Terima kasih. Ya karena kan saya sebagai kepala sekolah itu kan punya tugas setiap hari itu melihat praktek gurunya itu di dalam kelas, melihat mulai kelas 1, besok kelas 2. Itu namanya sistem pengawasan, penilaian, keseharian saya, tugas saya. Saya tidak punya beban mengajar. Sehingga setelah itu saya rangkum apa kekurangan masing-masing guru ini. Nanti kelas 1 kurangnya apa, kelas 3 kurangnya apa dalam menyampaikan, sampai kelas 6 sistemnya apa-apa yang keliru, tentu saya kaji. Setelah saya ketemu, saya carikan kalau memang tidak ada di tingkat kabupaten semacam seminar, pelatihan yang menjurus terhadap kegiatan atau yang meningkatkan kualitas guru itu, tentu saya akan usaha mengumpulkan guru satu kecamatan. Karena saya sebagai ketua KKN, satu kecamatan saya kumpulkan, saya undangkan narasumber dalam rangka meningkatkan itu, biar tidak putus sampai kelas saya panggil satu kecamatan. Kira-kira sekolah ini gurunya yang kurang dari guru kelas berapa, kurangnya apa, itu selalu dikaji agar supaya nanti setelah kaji-kaji bisa menyimpulkan kekurangannya ini. Tentu saya harus cari terobosan-terobosan yang kalau saya tidak mampu sendiri memberikan pelatihan, tentu saya akan melibatkan pihak-pihak yang memang berkompeten di bidang itu. Itu yang langkah-langkah yang saya lakukan. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga penambahan wawasan saya oleh Bapak. Semoga MI Nahdlatul Ulama ini menjadi lebih baik lagi dan dapat menciptakan generasi yang amanah. Amin. Ketika menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih. Ya juga begitu, kalau sampean ini sedang di dunia pendidikan, sudah jangan lihat kanan kiri ke belakang, jangan melihat siapa saya, siapa keluarga saya. Yang penting ke depan lihat. Kalau Anda punya ilmu, punya kapasitas yang baik, terutama akhlakul karimah yang baik, tentu di mana-mana akan mendapat pintu terbuka dari siapa saja akan menerima saudara sebagai orang yang akan mengamalkan ilmunya. Itu yang saya titipkan.